mendengarkan tugas wawancara saya dalam bentuk video. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Nadirahullah, absen 23 dari kelas 10 DJKT 2. Jadi, letak astronomis Kecamatan Belanggu adalah min 70,59 lintang selatan, min 70,59 lintang selatan, min 110,6084 bujur timur, 110 min 110,712,90,333 bujur timur. Geografis perbatasan Kecamatan Belanggu adalah bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Kulon Harjo, dibatasi dengan persawahan. Bagian timur berbatasan dengan Desa Sidoarjo, dibatasi dengan persawahan yang luas. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Glagah Wangi, Kecamatan Kulon Harjo, dibatasi dengan persawahan yang sangat luas. Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Juwiring, dibatasi dengan persawahan dan jalan. Kondisi biologis Kecamatan Belanggu. Tekstur tanah di Kecamatan Belanggu itu jenis tanah di wilayah Belanggu umumnya adalah tanah regasol yang memiliki tekstur ringan hingga sedang dan sangat cocok untuk pertanian. Topografi Kecamatan Belanggu berada pada ketinggian antara 75 hingga 160 meter di atas permukaan laut, dengan topografi berupa dataran rendah yang cocok untuk pertanian. Kondisi biologis sebagai daerah pertanian, Kecamatan Belanggu dan sekitarnya memiliki ekosistem yang mendukung untuk pertanian berbagai tanaman padi. Studi literasi tentang bencana alam gempa. Gempa terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di pagi hari pukul 5 WIB. Gempa berkekuatan magnitudo 5,9. Gempa terjadi pada pagi hari sehabis subuh. Gempa terparah mengguncang di beberapa wilayah, yaitu Pedi, Prambanan, dan Bayat. Wawancara yang pertama dengan bapak saya, Pak Agung. Karena itu dia menjawab, gempa itu terjadi pada tahun 2006 bulan Mei. Tanggalnya katanya lupa, tanggalnya 27 pokoknya dengan berkekuatan 5,9. Terus pertanyaan yang kedua, bapak saya menjawab, waktu itu kan katanya tidak ada tanda-tandanya, tiba-tiba langsung bergetar saja, terus bergoyang saja. Terus waktu itu dia sedang di rumah lagi masak sayur. Terus saat masak sayur itu langkahnya goyang-goyang, itu dia lari ke kolong meja. Dia lari ke kolong meja, berlindung di kolong meja. Dia merasakan kok datarannya semakin bergoyang. Dia
bapak saya merasa tidak aman, terus dia keluar dari kolam beca menuju ke depan rumah. Saat ke depan rumah itu ternyata sudah banyak orang di jalanan, dan semua orang ada ke depan rumah. Terus sebagian itu di masjid doa, duduk di masjid. Terus pertanyaan yang ketiga, itu katanya tempat yang terparah itu di Jogja sampai ke Klaten. Pertanyaan keempat, karena itu situasi saat itu panik dan ketakutan. Ketakutan anak saya itu susulan, terjadi gempa susulan terus menerus. Dia ketakutan itu loh. Terus trauma juga. Yang kelima, nah, untuk itu yang kelima katanya ada pengungsian di lapangan ya. Lapangan pengungsian ada tenda-tenda di lapangan. Yang keenam itu perasaan saat terjadi gempa itu ya ketakutan. Kalau takutnya itu loh, tembok rumahnya itu roboh ya. Terus sampai trauma juga. Terus wawancara yang kedua dengan Ibu Sri. Yang pertama itu dia menjawab, gempanya itu terjadi pada tahun 2006 tanggal 27 bulan Mei waktu subuh. Terus kekuatannya itu 5 berapa gitu, Pak katanya. Yang kedua itu saat itu saya itu sedang tidur, kan masih pagi, yaitu belum bangun, masih tidur jam subuhan itu. Saat dia tidur itu dia merasakan goncangan yang keras, goyang-goyang keras. Saat itu dia sadar kalau terjadinya indu atau gempa. Saya pun keluar mencari anaknya, sambil menggendong keluar dari rumah. Pertanyaan yang ketiga, gempa terparah. Pertanyaan ketiga itu terparah itu di Gunung Kidul, sampai adanya kedengaran isu tsunami gitu. Dengan yang keempat, pertanyaannya itu situasinya itu katanya semuanya itu pada mundar mandir, panik, semua orang mundar mandir di depan
apa itu adit gitu orang ya. Terus pertanyaan yang kelima, tidak ada, katanya tidak ada pengungsian karena tidak ada rumah yang roboh, paling ada retak-retakan dua. Pertanyaan yang keenam, dia menjawab, setelah terjadinya gempa itu ketakutan, ya ketakutan yang merah tadi karena adanya gempa susulan, panik gitu lah. Terus kita lanjut ke wawancara yang ketiga dengan Bapak Abu Hasan, tetangga saya. Pertama dia menjawab, gempa terjadi pada tahun 2006 Mei tanggalnya kalau nggak salah dia lupa ya. Terus waktu itu kekuatannya, kalau dia menjawab kekuatannya itu 6,9 meter 5,0. Terus pertanyaan yang kedua, Pak Abu ini katanya saat itu sedang tidur, ya tidur lagi. Saat sedang tidur dia rasakan guncangan dan getaran tembok di rumahnya itu bergetar. Terus saat itu dia lari terus mencari istrinya untuk pergi keluar. Saat dia lari itu apa, tembok rumahnya itu hampir roboh, soalnya gempanya itu kenceng banget. Saat dia lari ke depan, waktu di depan Bapak Abu ini berdoa dan melihat di sekeliling area depan rumahnya itu sudah pada hancur gitu loh, roboh sebagian juga rumahnya pada retak-retak itu rumahnya. Terus yang ketiga, hanya ketiga itu gempa terparah itu di daerah Kidulan, di Prambanan. Gempa terparah hanya di daerah Prambanan itu rumahnya itu pada roboh semua, hancur rata lah. Terus banyak korban jiwa juga di sana. Pertanyaan yang keempat, situasi setelah adanya gempa itu ia merasa ketakutan selama 1 mingguan lebih, karena 1 mingguan lebih itu adalah gempa susul, ya kan, 1 minggu saya ada gempa susulan lah. Dia merasa ketakutan dan 1 mingguan itu dia tidurnya di depan rumah pakai selimut gitu lah. Ada tetangganya juga ada yang mendirikan tenda di depan rumah. Terus yang kelima, tanya pengungsiannya itu ada di lapangan itu tadi. Pertanyaan yang keenam,
yang keenam itu perasaannya ya ketakutan karena ketakutan banget itu karena takut rumahnya itu roboh. Soalnya saat gempa itu rumahnya itu hampir roboh, sudah retak-retak gitu.